Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Fajri Ihsan, selaku dosen mengampu mata kuliah Ketahanan Pangan, kelas B, dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Januar Wiwana Putra, dengan NIM 33342100043. Saya merupakan mahasiswa Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan bidang Karsa Cipta dengan judul Desalinasi Air Laut menggunakan proses osmosis terbalik dengan membran berbasis karbon nanotub sebagai sumber air vertigasi. Latar belakang dari pembuatan proposal ini adalah untuk mengatasi ancaman ataupun masalah yang sedang dunia alami saat ini, yaitu krisis air. PBB atau United Nations telah memperingati negara-negara di dunia untuk segera mengatasi ancaman ini. Krisis air ini juga diperparah dengan adanya perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim ini mengakibatkan munculnya cuaca ekstrem. Contohnya adalah ketika musim kemarau, kecenderungan akan mudah timbulnya gelombang panas, suhu yang tinggi, ataupun kekeringan yang parah. Begitu juga pada musim penghujan, akan mudah sekali terjadi bencana banjir. Krisis air atau water scarcity ini juga berdampak terhadap ekonomi atau PDB suatu negara. Menurut Bank Dunia, PDB suatu negara dapat turun hingga 6% jika krisis air ini tidak segera diatasi. Jika kita dapat mengatasi atau memitigasi krisis air ini, maka hal tersebut dapat diatasi, bahkan dapat meningkatkan PDB suatu negara. Dari seluruh air yang ada di permukaan bumi, hanya 3% yang merupakan air tawar. Sisanya 97% merupakan air asin. Dari 3% tersebut, 2%-nya dalam bentuk glacier, es atau gunung es. Dan 1%-nya dalam bentuk air sungai, danau, ataupun air tanah. Dan 97%-nya tadi adalah merupakan air laut. Dapat kita lihat bahwa air laut sangatlah melimpah. Sayangnya, tidak dapat digunakan secara langsung oleh manusia ataupun tumbuhan. Dari seluruh air yang digunakan di dunia, 70%-nya digunakan untuk irigasi, 20% digunakan oleh industri, dan 10%-nya digunakan untuk keperluan domestik. Dapat kita lihat bahwa penggunaan air untuk irigasi sangatlah mendominasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa irigasi ataupun produksi pertanian sangatlah rawan terhadap krisis air. Jika tidak ada air, maka proses produksi pertanian tidak akan berjalan. Jika produksi pertanian tidak berjalan, maka ketahanan pangan pun tidak akan tercipta. Maka dari itu, saya mengusulkan untuk mengolah sumber air laut yang melimpah tadi sebagai sumber air alternatif. Untuk mengekstraksi air laut yang melimpah tadi,
menjadi air tawar, dilakukan proses desalinasi. Desalinasi adalah proses pengubahan air laut menjadi air tawar dengan menurunkan kadar garam atau salinitasnya. Proses ini memerlukan energi. Energi yang digunakan biasanya cukuplah tinggi. Proses desalinasi bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah desalinasi dengan teknologi membran, yaitu reverse osmosis atau osmosis terbalik. Osmosis terbalik ini merupakan kebalikan dari proses osmosis biasanya. Proses osmosis pada normalnya adalah aliran air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan osmosis terbalik kebalikannya. Proses osmosis terbalik adalah aliran air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan menambahkan tekanan. Dan proses osmosis terbalik ini memerlukan membran semi-permeable. Dalam kegiatan ini, membran tersebut akan dimodifikasi dengan membran berbasis karbon nanotube. Berikut merupakan gambaran umum dari proses desalinasi dengan proses reverse osmosis atau RO dalam skala besar atau industri. Bisa kita lihat sumber airnya merupakan sumber air adalah air laut. Kemudian diolah menggunakan RO dan RO menghasilkan dua hasil, yaitu air dengan kandungan garam yang rendah, air tawar, dan air dengan kandungan garam yang tinggi. Air dengan kandungan garam yang tinggi tersebut dikembalikan lagi ke laut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada membran metode reverse osmosis tadi akan dimodifikasi menggunakan membran berbasis karbon nanotube. Karbon nanotube sendiri merupakan material dasarnya adalah grafin. Grafin seperti yang kita ketahui salah satu material yang cukup fenomenal saat ini. Grafin memiliki keunikan yang beragam. Grafin jika digulung dan dibentuk menyerupai struktur tabung disebut dengan karbon nanotube. Karbon nanotube atau CNT memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya memiliki struktur nano. Perbandingan permukaan terhadap volumenya cukuplah besar dan juga memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Kemudian berdasarkan hasil riset terkini, karbon nanotube dapat dijadikan sebagai membran dalam proses desalinasi. Karbon nanotube memiliki potensi untuk sebagai alternatif membran untuk menyaring air laut atau air asin menjadi air tawar. Kemudian, unsur kebaruan dari kegiatan ini adalah air hasil desalinasi tadi tidak langsung diberikan kepada tanaman, namun akan ditambahkan pupuk atau fertilizer terlebih dahulu karena tanaman memerlukan nutrien dengan kadar tertentu. Kita juga harus memperhatikan kandungan nutrien yang ada di dalam air tanaman. Kandungan nutrien yang biasa diperlukan oleh tanaman adalah seperti nitrogen, fosforus, ataupun kalium. Proses penambahan pupuk atau fertilizer ke irigasi ini disebut dengan fertigasi. Fertigasi sendiri merupakan
Kependekan juga bisa disebut sebagai kependekan dari fertilisasi irigasi. Berikut merupakan gambaran umum dari proses fertigasi. Pertama, dari sumber air tersebut dikumpulkan. Setelah air telah terkumpul, air tersebut dicampur dengan pupuk atau fertilizer dengan kandungan nutrien tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian, setelah dicampurkan, barulah dialirkan ke tanaman. Untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri akan terdiri dari 3 tahapan dan dalam waktu 4 bulan. Pada tahap pertama akan dilakukan pengumpulan data sekunder yaitu pada bulan pertama. Pada bulan kedua akan dilakukan penyusunan desain teknis. Kemudian pada bulan ketiga dan keempat akan dilakukan pembuatan produk digital berupa desain 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pada tahapan pengumpulan data sekunder, kegiatan ini akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk membuat sketsa atau rancangan desain, seperti data ataupun informasi mengenai desalinasi, karbon nanotube, ataupun fertigasi. Sumber literatur yang akan menjadi rujukan adalah buku ataupun jurnal. Kemudian, tahapan penyusunan desain teknis. Dari data dan informasi yang telah didapatkan tadi, kemudian diolah dan dikonstruksikan menjadi sebuah sketsa ataupun rancangan. Kemudian tahapan terakhirnya adalah pembuatan produk digital. Sketsa ataupun rancangan yang saya buat tadi dituangkan ke dalam software membentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi seperti AutoCAD ataupun SolidWorks. Mengenai anggaran biayanya, kami mengestimasi untuk pembuatan desain produk secara digital baik 2 dimensi dan 3 dimensi akan memakan biaya sekitar 4 juta rupiah. Dan untuk biaya bahan habis pakainya makan biaya sekitar 2 juta rupiah. Dan untuk biaya lain-lain sekitar 500 rupiah. Total biaya yang dibutuhkan adalah 6.500.000 rupiah. Berikut merupakan gambaran teknologinya akan dikembangkan. Seperti yang telah disebutkan tadi, kegiatan ini akan menggunakan desalinasi dengan teknologi membran, di mana menggunakan metode reverse osmosis. Pada membrannya sendiri akan dimodifikasi menggunakan membran berbasis karbon nanotube, dan juga ketebalan dari membrannya sendiri akan juga dimodifikasi. Setelah itu, air hasil desalinasi tersebut tidak langsung dialirkan ke tanaman, namun akan ditambahkan pupuk atau fertilizer melalui proses fertigasi. Setelah itu barulah dialirkan ke tanaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.